Oke, Pak Dwi, apa nih materi yang akan dibawakan pada waktu sekarang ini, Pak Dwi? Oke, Silakan, Pak. nampaknya nampaknya review sudah dibacakan oleh Pak Iksan seluruh tentang market. Saya hanya memperlihatkan chart history yang terjadi di China. Memang China akhir-akhir ini menjadi sorotan dari kemarin dari Presiden Lagarde bahwa kemungkinan besar akan bisa terjadinya hard landing untuk perekonomian China, meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah China yang menyatakan bahwa betul IMF merupakan institusi yang berwibawa di dalam dunia ekonomi, namun mereka menilai variabel-variabel yang dihitung oleh IMF sendiri kurang tepat menurut pemerintah China, karena tindakan-tindakan upaya perekonomian untuk membangkitkan kembali penguatan ekonomi terus dilaksanakan, sehingga terbukti dengan pergerakan dari stok maupun dari mata uang yang terus mempertahankan di level yang menguntungkan China. Kemudian kemarin juga pada hari Jumat seperti yang telah dibahas oleh Pak Iksan, bahwa CPI China sendiri mengalami penurunan sehingga mempengaruhi terhadap pola harga yang terjadi di Hang Seng, dibuka pada level tengah antara harga tertinggi maupun harga terendah pada hari Kamis. Kemudian juga inflasi dari sisi produksi juga menunjukkan pelemahan, jadi minus 2,3% dari minus 2,2%. Nah, yang tampak di chart di PowerPoint kita ini terlihat 2,4% terjadi penguatan sebetulnya dibandingkan dengan bulan lalu, meskipun berada di bawah forecast. Forecast sendiri terbaca di 2,5%, namun diumumkan sebesar 2,4%. Jadi terbalik ya, sebetulnya dari year to year sendiri menyatakan perbaikan di consumer price di indeks China sendiri, kemudian di month to month sendiri terjadi pelemahan. Namun begitu, sisi pertumbuhan China masih dirasa cukup menopang perekonomian mereka, dibuktikan dengan berada di atas 2%. Jadi inflasi di atas 2% masih tetap terus tercapai, mencapai titik tertinggi bulan September 2013 kemarin sekitar Oktober ya, 3,2% untuk year to year, meskipun month to month itu berada di bawah 0%. Nah, secara jangka panjang nampaknya China juga tetap optimis terhadap pertumbuhan di perekonomian mereka dengan tercapainya beberapa asumsi ekonomi, yaitu tentang stabilnya tingkat inflasi untuk saat ini tetap berada di atas 2% untuk year to year. Kemudian untuk sisi produksi, ini sisi awal untuk melihat inflasi sebelum ke consumer, yaitu Producer Price Index untuk industrial sector. Di sini juga terlihat memang terjadi penurunan, tidak tumbuh dengan semestinya di atas 2%. Inflasi yaitu diumumkan 0,3% minus dari minus 0,2% year to year, maupun ke month to month juga terjadi penurunan dari minus 2% ke minus 2,3%. Namun secara keseluruhan pemerintah China masih tetap optimis tentang tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk beberapa program stimulus kecil yang kita tidak bisa lihat pengumumannya kapan, tapi mereka tetap melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, ini juga menjadi perhatian utama kita terhadap kebijakan terhadap penguatan ekonomi di China untuk minggu ini. Kemarin seperti ketahui ada meeting itu IMF ya, meeting IMF yang memberikan beberapa pandangan-pandangan ekonomi, salah satunya tentang China. Kemudian kemarin juga Federal Budget Balance itu diumumkan untuk Amerika Serikat dari Treasury Statement ya, Menteri dari Perdagangan, Departemen Perdagangan Amerika Serikat itu diumumkan lebih bagus, yaitu dari 193
billion itu diumumkan minus 36,9, itu mengarah ke arah positif meskipun masih menganut defisit anggaran berjalan. Kemudian dari forecast minus 76,5 billion, sehingga mengecil angka defisit, spreadnya mengecil ke, kalau dibulatkan menjadi 37 billion. Kemudian dari total keseluruhan itu terjadi 253 billion untuk bulanan. Terbaca juga untuk tahunan fiscal year 2014 itu total defisit itu 413 dolar billion. Kemudian total outlay-nya juga sebesar 1.734 billion. Ini semakin bagus untuk pemerintah Amerika Serikat untuk dari sisi federal budget balance. Kemudian ada pengumuman kemarin juga, kita melihat ini historical tentang budget review-nya sudah diinformasikan. Kemudian customer sentiment masih tetap dalam keadaan positif. Rata-rata positif terjadi pada minggu lalu terhadap fundamental ekonomi di beberapa sektor. Tenaga kerja juga cukup bagus pada hari Kamis. Kemudian sentimen yang dilakukan oleh Universitas Michigan bekerja sama dengan Thomson Reuters juga mengindikasikan tingkat yang positif, yaitu 82,6. Dari bulan lalu itu sebesar 80,0 dengan forecast 81,2, ternyata mencetak di atas forecast, yaitu 82,6. Ini merupakan performa yang cukup bagus untuk tahun ini. Dari bulan Januari 2014 sendiri terbaca 82,5, sehingga kenaikan sebesar 0,1 poin juga memberikan arah yang cukup bagus terhadap fundamental Amerika Serikat. Nah, kemudian kita melihat di inflasi Amerika Serikat, ya, inflasi Amerika Serikat juga mengalami perbaikan ke angka 0,5% dari bulan lalu. Itu PPI terbaca minus 0,1%. Forecast itu tetap positif 0,1%, ternyata akan keluar di luar ekspektasi. Apabila kita bagi antara inflasi dari final demand goods dan final demand services, itu ternyata memberikan angka positif itu ada di final demand goods, dan final demand total itu mengarah ke sisi positif. Sementara final demand services juga positif 0,7%, kemudian ke final demand juga 0,5%, yaitu yang 0,5% tadi. Namun final demand goods, permintaan terhadap barang-barang sendiri mengalami penurunan atau tidak mengalami kenaikan dari bulan lalu. Sehingga terbaca di sini rata-rata kenaikan untuk inflasi producer price index masih cukup bagus. Data-data positif ini ditanggapi cukup bagus oleh pairs currency, sehingga terjadi kenaikan di beberapa pairs, yaitu di dolar Kanada maupun ke dolar Swiss, meskipun masih berada di tren sekarang. Nah, kita lihat lebih detail seperti apa. Nah, itu fundamental yang tadi telah diutarakan oleh Pak Iksan, sementara saya detailnya seperti itu. Jadi jalan cerita kesimpulan, itu cukup bagus untuk Amerika Serikat. Kemudian di Cina, pada saat diumumkan pada hari Jumat kemarin sebetulnya negatif, namun masih lebih baik dan memberikan arahan yang positif sebetulnya. Berusaha pemerintah China itu memberikan positif market data itu memburuk. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung aja Pak dilanjut ke dari sisi teknikalnya tadi. Oke, dari sisi teknikal langsung ke dolar indeks yang terbaca di sini. Beberapa saat yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita telah membentuk channel seperti ini. Ternyata cukup bagus juga kemarin channel yang ditanda dengan kursor di situ, ya. Telah tersentuh support di kisaran 79,359,
kemudian pada hari Jumat itu mendekati titik support, kemudian pada saat ini terjadi open gap di dolar index, sehingga indikasi ini merupakan indikasi pullback terhadap harga yang terjadi. Kemudian support yang terbentuk dengan warna biru ini sebetulnya target untuk kelanjutan peningkatan di dolar, ya, di dolar yaitu maksimal ke 79,81. Indikator dolar indeks dapat dipergunakan untuk transaksi di pairs yang lainnya yang berhubungan dengan dolar secara langsung. Contohnya di dolar Kanada, ya. Dolar Kanada juga indikasi daily juga setelah 3 hari berturut-turut untuk hari ini juga tren menunjukkan tren yang meningkat. Apabila kita melihat time frame yang lebih kecil seperti ini, ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 maupun saat ini harga berada di atas garis pivot harian. So, untuk pivot hari ini di 1.09583 itu ternyata harga hari ini di atas itu, sehingga tren yang terjadi dimulai pada hari Kamis kemarin ditenggarai merupakan tren up kembali untuk dolar Kanada. Kemudian saat ini harga masih berkisar ke 1.09868 yang merupakan harga tertinggi sementara untuk pembukaan hari Senin ini. Kemudian target lanjutan secara short term kita melihat di sini bisa dilihat harga ke arah 1.10088. Kemudian garis support yang menjadi resisten baru kita itu untuk hari ini terlihat di 1.10427. Masih berkisar 556 poin, ya, 556 poin dari harga hari ini. Kemudian target yang menjadi rata-rata range juga masih berada di wilayah range rata-rata untuk dolar Kanada, yaitu sebesar 750 pip untuk pergerakan harian. Jadi dimungkinkan juga dolar Kanada akan terus berada di tren naik untuk hari ini. Sementara ke dolar Swiss, kita melihat di dolar Swiss, ini dia terjadi untuk hari ini open gap juga terjadi di dolar Swiss pembukaan tadi pagi. Kita besarkan. Nah ini sebetulnya sungguh menarik di sini karena terjadi three candle, pola three candle yang terjadi di sini juga cukup memberikan arahan yang turun, ya, tren turun. Namun terjadi penolakan pullback ditandai dengan satu candle ini, sehingga dibuktikan untuk bullish terjadi hari ini apabila close lebih besar daripada harga pembukaan hari ini. Kemudian tren yang terjadi masih terbaca untuk trend down di sini di dolar Swiss untuk daily, meskipun pembukaan tadi pagi dibuka di harga tertinggi dibandingkan dengan harga penutupan kemarin, jadi terjadi open gap. Yang menarik untuk dilihat di sini, meskipun dalam terjadinya trend down, ini harga berada di atas garis pivot. Jadi lebih bijaksana apabila kita mengambil posisi setelah pola hari ini tercapai, yaitu berada seluruhnya body berada di atas garis pivot, itu mengindikasikan harga terjadi trend up untuk minggu ini. Namun apabila kembali harga menjemput pivot di bawah pivot yaitu 0.87574, ada kemungkinan harga terus berlanjut mengarah ke bawah ke arah 0.87380. Kemudian dolar yen. Dolar yen seperti menjadi kebiasaan dia, yaitu range yang sempit. Kemudian posisi sideways yang panjang juga terlihat untuk hari ini. Bahkan pada hari Jumat kemarin tidak banyak berubah terhadap tren terhadap yen, malah bisa dikategorikan dalam tren sideways untuk dalam waktu 1 hari penuh untuk yen, karena ada tertinggi di yen sendiri tercapai di sini di angka 101.861, kemudian berada di bawah lagi di harga di low 101.36. Dan yang terjadi di dolar yen sendiri masih dirasa cukup sideways untuk hari ini, dibatasi dengan range yang kemarin pada hari Jumat maupun pada hari Kamis, yaitu di 101.306 untuk batas bawah. Kemudian kita bisa jadi patokan untuk batas atasnya di 101.875. Untuk pergerakan lincah euro yen juga kemarin masih mengalami
sideways di sini, namun itu terlihat sedikit menunjukkan arah untuk trend down. Dilihat dari harga high maupun harga low yang terjadi di sini, high-nya lebih rendah pada high sebelumnya untuk pergerakan sini ya. Kemudian ini daily, jadi ini sebenarnya pergerakan bulanan. Kemudian di sini harga untuk euro sendiri berada di bawah harga yen, yen, sehingga harga hari ini secara daily chart terbaca di 140.000 sebagai tujuan. Untuk short term kita melihat di sini open gap terjadi di euro yen juga. Kemudian saat ini masih mengindikasikan indikasi sideways untuk euro yen. Nah ini untuk counseling ini cukup menarik. Kemarin pada hari Jumat ternyata menyentuh harga rendahnya dibandingkan dengan pada hari Rabu ya, dimulai pada hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian terjadi harga terendah di harga 1.67160. Kemudian saat ini masih kisaran ke 1.67272. Harga pembukaan berada di bawah pivot. Kemudian harga pada hari Jumat kemarin juga berada di bawah pivot. Sehingga yang terjadi di sini harga pivot menjadi resisten yang sangat kuat karena dua kali terjadi menyentuh pivot tidak melanjutkan kenaikan, melainkan terus mengalami penurunan. Jadi terlihat untuk counseling masih level-level trend down untuk kali ini untuk secara short term. Kemudian Australia dollar kemarin Menteri Perdagangan di Australia juga menyatakan bahwa cukup optimis sebetulnya pemerintah mereka untuk target inflasi sebesar 2% tercapai. Sehingga indikasi untuk penguatan di Australia juga terlihat dimulai pada tanggal 31 Januari hingga 18 Maret 2014 hingga bulan April ini. Kecenderungan untuk Australia dolar terhadap dolar juga masih menunjukkan tren menguat untuk chart daily. Oke. Untuk selanjutnya kita melihat ke komoditi. Ya, kita lihat di emas. Berbeda dengan stok yang kecenderungannya drop untuk beberapa saat minggu lalu, ternyata emas mengantisipasi dropnya stok ini dengan meningkatnya harga emas untuk level-level sekarang. Dimulai pada tanggal awal bulan April kemarin terjadi terus. Saat ini emas mengalami kenaikan. Apabila kita melihat di sini diskon yang terjadi sebesar 50% dari harga swing yang dominan di sini di emas, sehingga harga hari ini juga kecenderungan untuk naik kembali. Apabila kita melihat harga mingguan di emas, saya hapus dulu. Ya. Harga mingguan di emas ternyata menyentuh titik tertinggi dari minggu lalu. Minggu lalu sempat tersentuh ke 13.2408. Pembukaan juga menyentuh harga tertinggi itu. Kemudian saat ini harga emas berkecenderungan untuk terus naik untuk minggu ini sampai ke level 1341. Kemudian keseimbangan berada di 1309.38. Sebetulnya kita melihat juga minggu lalu performa yang terjadi di emas minggu lalu. Ini minggu awal bulan April 2014 sehingga akhir bulan Maret ya, awal April ini minggu yang terjadi. Kemudian kita melihat proyeksi untuk Fibonacci juga cukup bagus karena dia menyentuh 61.8 untuk minggu lalu. Kemudian resisten di angka 100% Fibonacci juga tercapai. Kemudian pinball kembali. Maksimal tercapai untuk minggu lalu persis di angka 161.8. Ini Fibonacci yang sungguh sempurna terbaca kemarin untuk minggu lalu. Dan untuk minggu ini juga diharapkan juga emas terus terpengaruh dengan garis Fibonacci ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan dari memanfaatkan support dan resisten yang terjadi di Fibonacci untuk kali ini. Untuk di emas, untuk di minyak, untuk di minyak juga terjadi kenaikan di harga minyak di $104 per barrel. Saat ini kecenderungan untuk minyak dalam posisi uptrend. Isu mengenai minyak ini kemarin terbaca bahwa Iran dalam pembicaraan terhadap beberapa negara bahwa nuklir ya, hanya ke nuklir dulu.
bahwa Iran menginginkan tetap melaksanakan kebijakan nuklir di Iran. Ini juga membawa pengaruh terhadap kebijakan yang lainnya di komoditi lainnya, yaitu sepertinya di minyak. Kemudian kita melihat kemarin juga ancaman atau tekanan ke Rusia dalam proses negosiasi terhadap negara yang diperebutkan sekarang, yaitu Ukraina. Ternyata Rusia juga ditekan oleh beberapa negara Eropa. Kemudian menurut cerita bahwa Rusia juga menekan dengan menaikkan harga gas di Ukraina. Kemudian juga menekan ancaman terakhir, yaitu akan berbalik kebijakan terhadap program nuklir Iran. Tadinya Rusia mengindikasikan penolakan nuklir Iran, namun saat ini Rusia berusaha untuk memberikan tekanan ke beberapa negara sekutu lawannya untuk mengembalikan bahwa dia menyetujui program nuklir Iran. Ini sedikit banyak mempengaruhi juga kemungkinan di pergerakan harga di komoditi yang berhubungan dengan Iran, yaitu di oil. Namun pergerakan oil ini akan terus kita pantau dalam waktu hari per hari, apakah dia akan terus mengalami krisis di pergerakan harian di oil ini. Kita melihat chart teknikal juga terlihat sudah beberapa hari harga oil juga meningkat ya ke 104. Mungkin begitu Pak Iksan, ulasan beberapa teknikal. Oke, Pak Dwi, terima kasih untuk ulasannya. Di sini ada sedikit pertanyaan, Pak, mengenai mata uang euro kemarin, pergerakan mata uang euro, di mana pada waktu akhir pekan kemarin itu ada komentar dari Mario Draghi, bagaimana dampaknya terhadap euro dan bagaimana kedepannya juga untuk dari sisi teknikal untuk euro sendiri, Pak Dwi. Ya, sebetulnya tingkat yang inflasi yaitu tingkat 2% itu menjadi acuan, sementara tingkat inflasi yang terjadi sekarang itu masih berada jauh di angka 2%. Ini juga memberikan sisi kemauan dari Draghi dan beberapa pendukungnya bahwa harga euro yang terjadi untuk saat minggu lalu itu merupakan harga tertinggi yang bisa membawa bencana terhadap negara-negara yang mengadakan ekspor di beberapa negara, jadi menekan tingkat ekspor, kemudian juga membuat masalah dari beberapa negara euro, sehingga harga hari ini terlihat untuk euro dolar terjadi penurunan. Apabila kita melihat langsung pada chart juga ternyata direspon cukup positif terhadap market, dalam arti kata kebijakan menginginkan euro lebih rendah ternyata diikuti oleh market pada pembukaan market untuk hari ini. Dan ini dilihat juga open gap yang terjadi di euro ini terbaca sekitar 276 pips pada Monex Trader di sini. Indikasi untuk hari ini euro juga terlihat membutuhkan satu swing lagi untuk breakout di angka terendah hari ini, yaitu di 1.38408. Kemudian juga terjadi penurunan yang sangat tajam juga apabila terjadi harga berada di bawah kisaran harga tertinggi pada hari yaitu di sini 29. Kemudian kita masih melihat juga swing apabila kita transaksi di currency pairs ini. Nanti bisa ditanyakan ke edukasinya, memanfaatkan swing untuk koreksi menjadikan open posisi terbaru sehingga mendapatkan gain yang lebih positif apabila dibandingkan dengan posisi breakout ya. Posisi breakout, maksud saya posisi breakout adalah posisi terendah untuk saat ini di euro di sini 1.38. Jadi memanfaatkan swing yang terjadi di euro itu juga bisa dilaksanakan untuk strategi transaksi untuk kali ini. Sementara kita melihat di sini ada dua moving average atau satu moving average juga sudah cukup membantu berada di bawah 90 derajat. Jadi itu memberikan indikasi bahwa menjadi trend yang cukup bagus untuk posisi bearish trend. Demikian. Oke, Pak Dwi.
bisa dilanjut untuk sedikit pembahasan mengenai indeks saham Asia dan Amerika, Pak Dwi. Oke. US stock dulu. US stock S&P juga mengalami penurunan daily day. Ya, minggu lalu terjadi penurunan yang cukup tajam sehingga untuk kali ini juga market itu terlihat juga cukup tertekan di S&P. Secara daily kita melihat ke 18090.25 itu harga sekarang itu berada di bawah dari harga yang terjadi range pada hari Jumat kemarin. Kemudian terjadi open gap lagi, indikasi bahwa stok mengalami penurunan. Secara fundamental kita melihat musim earning yang telah dimulai, sehingga beberapa stok mengalami penurunan dari sisi pendapatan, sehingga membawa pengaruh terhadap penurunan juga di stok S&P, Nasdaq maupun Dow Jones. Target-target untuk S&P sendiri kita melihat di sini harga berada di bawah range kemarin, ya, harga candle yang kemarin, atau harga berada cenderung 50% dari range yang terjadi kemarin. Ini cukup membuat kita mengambil posisi short untuk di S&P. Kemudian hampir sama dengan S&P juga lihat ini Nasdaq juga mengalami penurunan open gap juga, meskipun saat ini mengalami koreksi bertanggal 14 April ini, sehingga Pak Iman akan mengambil posisi stop untuk di saham Nasdaq ini. Kemudian hampir sama dengan S&P juga, harga hari ini berada di 50% dari harga, di bawah 50% daripada harga yang terjadi pada hari Jumat. Untuk Dow Jones juga hampir sama dengan kedua saham tadi, juga di level 15950. Level saat ini merupakan level koreksi. Kemudian moving average yang berbaca di sini juga berada di atas harga yang sekarang terjadi pada hari ini. Ini dikasih juga tren masih mengalami penurunan. Target untuk short term bisa di target ke 15899. Kemudian untuk Asia stock, ya, Asia stock beberapa saat yang lalu kita lihat band yang cukup ini ya, harga support yang terbentuk itu breakout, sehingga terjadi breakout pada hari Kamis, pada hari Jumat berada di bawah, sehingga harga hari ini masih tren penurunan untuk Nikkei. Kemudian target untuk Nikkei sendiri terbaca di sini yang terdekat adalah 13744 yang merupakan harga terendah pada pada bulan 10 2013 untuk penurunan di Nikkei. Kemudian di Kospi, ya, Kospi sendiri masih tren sideways. Saya kira masih membingungkan untuk Kospi. Chart 1 jam ini lebih bagus kita mengambil posisi Nikkei tadi, karena mengalami tren. Kemudian di Hang Seng, ini Hang Seng pada hari ini Hang Seng dibuka turun, kemudian ditutup untuk 1 jam pertama di wilayah tinggi dari harga penurunan dari kemarin, yaitu di harga tertinggi 23109. Saat ini harga masih ada apabila menjadi Hang Seng Index. Kemudian tren yang terjadi ini masih menunggu breakout di kisaran ini, harga kemarin pada tanggal 10 ya, pada tanggal 11 yaitu di 22876 untuk breakout short sell di Hang Seng. Demikian Pak Iksan. Terima kasih. Ya, saya rasa sih cukup untuk pembahasnya. Terima kasih untuk bahas mengenai dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal. Sebelum morning briefing ini saya tutup, saya informasikan untuk berita yang akan keluar nanti pada hari ini. Nanti sekitar jam 2 nanti ada data dari Eropa, yaitu industrial production, di mana datanya dari previous minus 0,2, forecastnya naik ke 0,3%. Kemudian jam 7.30 nanti malam itu data dari US,
yaitu core retail sales dari previous 0,3, forecast-nya mengalami kenaikan ke 0,5. Dan data retail sales-nya dari 0,3% ke 0,8%. Terus kemudian nanti juga ada FOMC member speaks dari Tarulo. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian telah mengikuti morning briefing pagi ini. Informasi yang kami sajikan sementara hanya untuk sebagai wawasan dan kami sajikan yang terbaik, bukan sebagai dasar untuk melakukan transaksi. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.